Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan seperti itu. Perkenalkan, saya Diva Syahrani Sugandi dengan NIM F03190339 yang merupakan undergraduate accounting student di Universitas 11 Maret yang saat ini sedang menempuh pendidikan akuntansi di semester 6. Untuk menghubungi saya, bisa kontak langsung ke divasyahrani@email.com. Langsung saja masuk ke pembahasan ya. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu membahas rasio. Jadi apa sih itu rasio? Ini menurut OJK, rasio merupakan perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka. Dan umumnya digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit. Nah, jadi rasio ini kan sederhananya memang angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah lain gitu. Berdasarkan hubungan tersebut, kita bisa menganalisa suatu kondisi keuangan kayak gitu. Lalu apa sih itu analisis rasio keuangan? Jadi analisis rasio keuangan ini adalah analisis yang digunakan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Wild, Subramaniam, dan Halsey, analisis rasio ini bisa mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari komponen yang membentuk rasio. Jadi dengan melakukan analisis rasio keuangan itu bisa tahu tren apa sih atau kondisi seperti apa yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang sulit dideteksi jika hanya melihat laporan keuangan saja kayak gitu. Lalu selanjutnya menurut Brigham dan Houston, analisis rasio keuangan ini pada umumnya digunakan oleh 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan. Yang pertama ada manajer. Di sini manajer menggunakan analisis rasio keuangan, menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Jadi manajer ini melakukan analisis sifatnya untuk internal gitu, untuk agar operasi perusahaan lebih baik lagi gitu ke depannya, agar lebih profitable. Lalu analisis kredit ini termasuk petugas peminjam bank dan analis peringkat obligasi. Ini menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Ini juga penting ya, karena kan sebagai bank gitu ya, dari sekarang bank juga pastinya minjemin klien nggak sembarangan kayak gitu. Jadi perlu dianalisis juga nih laporan keuangannya kayak gitu. Yang terakhir ada analis saham. Nah, ini pihak yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Karena kan analis saham ini biasanya dia menyediakan informasi yang membantu orang yang berinvestasi di saham ini bisa tahu kondisi perusahaannya kayak gitu. Jadi dia perlu untuk melihat efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Apakah berinvestasi di perusahaan ini tuh adalah suatu hal yang benar atau baik kayak gitu. Apakah profitable ke depannya. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari analisis rasio keuangan. Ini menurut Harry disebutkan ada setidaknya 6 keunggulan analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio ini kan merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Berbeda dengan harus membaca keseluruhan laporan keuangan, itu kan pastinya cukup kompleks gitu. Ya, dengan rasio udah diikhtisarkan, lebih kecil, lebih gampang dibaca, ditafsirkan, dan membutuhkan waktu lebih cepat juga pasti. Selanjutnya, rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan rumit. Ya, ini mendukung poin pertama tadi gitu ya, bahwa dengan adanya rasio ini bisa lebih tahu apa yang ingin kita cari, lebih spesifik gitu, tanpa harus
membaca laporan keuangan yang bisa dikatakan rinci dan rumit berlembar-lembar, gitu, ini bisa hanya disajikan dalam mungkin 1 lembar, udah bisa mencakup semua rasio yang dibutuhkan kayak gitu. Terus rasio juga dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri, ya misalkan melihat apanya, kewajibannya, atau misalkan melihat asetnya gitu. Dengan adanya rasio perbandingan gitu kan bisa mengetahui nih posisi perusahaan yang kita lihat ini dalam industri keseluruhan itu seperti apa. Lalu rasio juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan, ya ini sudah jelas. Terus dengan rasio juga lebih mudah membandingkan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik. Karena kalau misalkan dilihat laporan keuangannya kan kadang susunannya mungkin berbeda, ada aset-aset jumlah yang berbeda. Kalau dengan rasio itu kan cuma 1 angka gitu, jadi bisa lebih mudah membandingkan antar perusahaan. Terus untuk melihat perkembangan perusahaannya pun bisa langsung beberapa tahun secara bersamaan kayak gitu, karena kan cuman 1 angka kayak gitu. Berbeda dengan harus membandingkan seluruh laporan keuangannya, itu lebih kompleks dan lebih rumit. Terus dengan rasio juga lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Harry, analisis rasio keuangan juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dan perusahaan yang dianalisis, khususnya apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Karena kan ada perusahaan yang memang dia mencakup banyak industri gitu, jadi harus dibandingkan dengan industri mana. Gitu. Ini juga cukup menyulitkan ya. Yang kedua, perbedaan dalam metode akuntansi ini akan menghasilkan perhitungan rasio yang berbeda. Misalnya, perbedaan dalam penggunaan metode penyusutan, atau misalkan dalam metode penilaian persediaan. Penyusutan itu kan bisa garis lurus, bisa saldo menurun, bisa berdasarkan tingkat aktivitas. Begitu pula dengan persediaan, itu kan bisa FIFO, LIFO, itu kan juga dibandingkan nih. Tapi ternyata perbandingan itu justru malah sesat gitu, karena metode akuntansi yang digunakannya berbeda. Yang ketiga, rasio keuangan ini disusun dari data akuntansi, di mana data akuntansi tersebut dipengaruhi oleh dasar pencatatan, prosedur pelaporan atau pelakuan akuntansi, serta penafsiran dan pertimbangan atau judgement yang mungkin saja berbeda. Dasar pencatatan yang berbeda ini bisa jadi kayak cash basis atau accrual basis, terus standar yang di pendomenannya itu dia kemana, apa IFRS atau GAAP, itu juga mungkin ada beberapa hal yang berbeda kayak gitu. Terus judgement-nya, penilaiannya itu juga mungkin berbeda. Nah, membandingkan hal tersebut juga kurang tepat gitu ya kalau misalkan terdapat beberapa perbedaan tadi. Yang keempat, data yang digunakan untuk melakukan analisis rasio bisa saja merupakan hasil dari sebuah manipulasi akuntansi, di mana penyusun laporan keuangan ini bersikap tidak jujur dan tidak netral dalam menyajikan angka-angka laporan keuangan, sehingga perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga menghasilkan perbedaan analisis. Nah, ini misalkan ada juga pengaruh penjualan musiman dapat mengakibatkan analisis komparatif ikut berpengaruh. Nah, kalau misalkan tahun fiskal itu kan biasanya dihitungnya untuk bulan Maret atau April kayak gitu ya. Sedangkan lapor komersial itu kan Desember. Nah, biasanya di antara periode Januari sampai Maret atau April itu kan juga biasanya sudah terjadi hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap analisis rasio keuangan. Begitu pula dengan analisis musiman gitu ya. Itu juga bisa berpengaruh kayak gitu. Jadi periode yang bisa jadi berbeda itu juga mempengaruhi analisis rasio keuangan. Dan yang terakhir, kesesuaian antara besarnya hasil analisis rasio keuangan dengan standar industri itu juga tidak atau belum tentu menjamin bahwa perusahaan telah menjalankan atau mengelola aktivitasnya secara normal dan baik. Nah, selanjutnya Irham Fahmi di sini menyebutkan ada 5 setidaknya manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, dijadikan sebagai alat analisis kerja dan prestasi perusahaan. Ya, ini saja gitu. Di situ bisa dibandingkan, bisa dilihat pencapaian seperti apa, kinerjanya seperti apa, perbandingan dengan periode sebelumnya apakah lebih baik, lebih mudah dilihat juga.
Terus bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan yang benar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya juga. Terus ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Ya, jadi lebih rinci dari sudut pandang keuangan, asetnya, liabilitasnya, terus hal-hal lainnya bisa lebih kelihatan juga, bisa lebih terevaluasi lebih baik juga. Terus yang keempat, bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pemberian pokok pinjaman gitu. Ini penting ya bagi kreditor. Karena bisa tahu berapa sih kalau misalkan mau meminjam kepada sebuah perusahaan itu risikonya seperti apa, kemungkinan bayarnya itu seperti apa. Ini penting banget untuk kreditor gitu ya, analisis rasio keuangan. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Ini biasanya para pemegang saham kan bisa juga melihat nih apakah perusahaan ini layak untuk dijadikan tempat investasi kayak gitu. Terus selanjutnya ada tujuan analisis rasio keuangan. Ini menurut Munawir ada setidaknya 4. Pertama, untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh, jadi overall measure, jadi dilihat secara umum aja. Biasanya sih dari profit gitu. Umum perusahaan seperti apa, kondisinya baik kayak gitu. Terus yang kedua, untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas. Kemampuan yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasinya. Ini penting ya, karena kan tujuan dari perusahaan gitu ya pasti untuk memperoleh keuntungan. Jadi perlu dilihat dong apakah perusahaan ini cukup baik dalam menghasilkan keuntungan kayak gitu. Selanjutnya untuk keperluan pengujian investasi, ini dilihat bisa dari dua sisi ya. Kalau dari internal sendiri, misalkan investasi terhadap aset atau terhadap mesin atau terhadap properti itu lebih baik tidak dalam operasinya. Terus dari sudut pandang eksternal, dari pemegang saham gitu ya, apakah investasi di perusahaan tersebut itu memberikan return yang baik. Yang selanjutnya untuk keperluan pengujian kondisi keuangan, antara lain tentang tingkat likuiditas dan solvabilitas. Nah, ini likuiditas berkaitan dengan kreditor gitu ya, dan solvabilitas ini juga kreditor dan biasanya pemegang saham gitu yang butuh informasi tersebut. Nah, selanjutnya menurut Kasmir, di sini ada setidaknya 6 rasio keuangan gitu. Di beberapa literasi itu biasanya cuma disebutkan cuma ada 4 gitu. Jadi ada likuiditas, leverage atau solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Untuk yang pertumbuhan sama penilaian ini kayak tambahan, cuman menurut Kasmir ini ada 6 kayak gitu. Jadi likuiditas dulu deh. Yang likuiditas itu apa sih? Likuiditas ini rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya gitu. Jadi liabilitas jangka pendek kayak gitu. Terus rasio leverage atau sering juga disebut solvabilitas gitu. Ini mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi kalau likuiditas ini lebih ke yang jangka pendek, kalau leverage ini lebih ke yang jangka panjang. Jadi utang atau kewajiban jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan kayak gitu. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Ini mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk menilai kemampuan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terus profitabilitas, ini kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Lalu rasio pertumbuhan, ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dan yang terakhir ada rasio penilaian, ini memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Jadi kalau yang penilaian ini tidak hanya internal gitu ya, jadi sudah dikaitkan dengan sisi eksternalnya biasanya dan dengan harga saham juga. Langsung aja kita bahas yang pertama. Jadi di sini ada rasio likuiditas gitu. Jadi ada beberapa manfaat sini setidaknya dengan melakukan analisis rasio likuiditas. Pertama, mengetahui perubahan bisnis yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan rasio aktiva dan pasiva yang terjadi dalam periode tertentu. Bisa juga untuk membandingkan posisi strategis sebuah perusahaan dengan kompetitor terkait dalam segi bisnis. Selanjutnya bisa juga
mengetahui posisi finansial perusahaan dalam kemampuan untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendek yang sedang berjalan. Bisa juga untuk mengukur efisiensi pengeluaran dalam kegiatan operasional. Lalu selanjutnya bisa juga memungkinkan investor untuk melacak dan menganalisa performa aset perusahaan yang digunakan sebagai instrumen investasi. Yang selanjutnya bisa juga untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek mereka dalam periode yang ditentukan. Dan yang terakhir, mengetahui apakah sebuah perusahaan ini memiliki aset yang layak diinvestasikan. Nah, di sini ada beberapa jenis rasio likuiditas ini yang umum digunakan. Yang pertama ada current ratio atau rasio saat ini. Bisa juga disebut rasio modal kerja. Ini digunakan untuk membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi yang paling sederhana. Jadi total aktif lancar dibandingkan total kewajiban lancar. Jadi disebut current ratio. Terus selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat atau bisa juga disebut acid test ratio. Ini untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Jadi kewajiban jangka pendek ini adalah dikurangi persediaan. Atau biasanya kas atau secara kas, surat berharga tambah piutang dibagi kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Gitu. Terus selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas. Ini membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Ini penting ya, karena untuk mendeteksi red flags gitu atau bahaya yang mengancam perusahaan, karena kan biasanya yang paling gampang untuk membayar itu kan kas dibandingkan aset-aset lain. Jadi ini penting juga. Jadi biasanya yang jumlahnya kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak mampu membayar kewajibannya gitu, karena nggak ada nih kasnya untuk bayar utang. Dihitung dengan kas dan setara kas dibagi total kewajiban lancarnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Ini persentase sisa pendapatan setelah dikurangi biaya produksi, bunga, dan pajak. Biasanya investor yang menilai perusahaan dari rasio ini karena bisa menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanajemen pengeluaran dan mengkonversi sisa menjadi profit. Dihitung dengan pendapatan total dikurangi pengeluaran total dibagi pendapatan total. Yang selanjutnya ada gross profit on net sale. Ini dihitung dengan penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan dibagi pendapatan bersih gitu. Ini sering juga disebut dengan rasio laba kotor pada penjualan bersih. Ini membantu menghitung biasanya berapa markup atau rata harga barang agar dapat menutupi biaya pengeluaran dan bisa menghasilkan keuntungan kayak gitu. Ini rasio yang biasanya diukur cukup sering, ya bisa setiap bulan, bisa 3 bulan sekali. Untuk mengetahui tren dari perusahaan ini biasanya digunakan dari sudut pandang internal ya. Terus selanjutnya ada times earned ratio atau rasio cakupan bunga. Ini membandingkan pendapatan perusahaan yang tersedia dengan beban bunga di masa depan. Nah, ini terkadang rasio ini digunakan sebagai rasio solvabilitas juga gitu. Jadi untuk keperluan utang jangka panjang, untuk mengidentifikasi ketersediaan dana jangka panjang untuk bunga keberlanjutan, dihitung dengan laba sebelum pajak dan beban bunga dibagi bunga. Terus yang terakhir ada selanjutnya ada day sales outstanding ratio. Ini untuk mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran setelah penjualan selesai. Dihitung dengan rata-rata piutang dibagi pendapatan per hari. Lalu selanjutnya ada cash turnover ratio. Ini dihitung dengan penjualan bersih dibandingkan dengan rata-rata kas. Lalu selanjutnya ada rasio leverage atau yang sering juga disebut dengan rasio solvabilitas gitu ya, karena mirip-mirip juga gitu sebenarnya. Untuk mengukur kewajiban jangka panjang untuk membiayai asetnya kayak gitu. Ada apa aja nih beberapa manfaatnya gitu ya.
yang pertama sebagai gambaran komposisi struktur modal untuk pembiayaan operasional perusahaan. Yang selanjutnya sebagai gambaran komposisi modal dari sumber utang atau pinjaman baik jangka pendek maupun panjang beserta bunga dan dendanya. Jadi ini bedanya mirip sebenarnya sama yang jangka pendek, cuman ini mencakup dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Terus selanjutnya bahan analisis dan evaluasi kemampuan perusahaan dalam pelunasan utangnya. Bisa juga untuk mengetahui berapa banyak pinjaman yang udah dekat tanggal jatuh tempo. Selanjutnya sebagai alat ukur pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva di perusahaan. Bisa juga sebagai alat ukur seberapa banyak bagian atau modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang jangka panjang nantinya. Dan yang terakhir sebagai alat ukur analisis atau penilaian keseimbangan antara aktiva, terutama aset tetap dan modal. Ini ada beberapa rasio yang digunakan gitu ya. Jadi ada debt to asset ratio gitu. Ini dari namanya berarti debt per total aset kayak gitu. Ini disebut juga rasio utang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membeli aset menggunakan utang. Terus total debt to equity ratio, sesuai namanya keseluruhan utang dibagi total ekuitas. Ini juga sama untuk mengukur perbandingan utang terhadap ekuitasnya. Terus long term debt to equity ratio ini bedanya kalau yang tadi debt keseluruhan, kalau ini cuma yang long term aja. Jadi ini mengakui kemampuan perusahaan dalam memberi aset tetap jangka panjangnya dengan utang, dengan ekuitas. Terus yang selanjutnya short term debt terhadap total debt. Ini utang jangka pendek terhadap utang jangka panjang. Terus ada debt to capital ratio, ini yang agak beda mungkin. Jadi utang saat ini ditambah total ekuitas per total utang. Ini berfokus pada utang sebagai komponen basis atas total perusahaan, di mana mencakup seluruh kewajiban mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Ini biasanya kalau nilainya tinggi, maka risiko gagal bayarnya juga tinggi. Yang terakhir ada debt to EBITDA ratio. Jadi EBITDA ini kan earning before interest, taxes, depreciation, and amortization, atau sering disebut juga laba kotor, di mana penghasilan ini belum dikurangi oleh beban bunga, pajak, depresiasi, serta amortisasi. Dihitung dengan total debt dibagi total EBITDA. Ini biasanya jika hasilnya melebihi dari 3, ini resiko gagal bayarnya cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Karena perusahaan memiliki kewajiban utang lebih besar dibandingkan profitabilitasnya, kayak gitu. Jadi memang leverage ratio ini cara kerjanya mirip dengan utang kayak gitu. Jadi suatu bisnis perusahaan meminjam modal atau utang ketika menginginkan aset baru kayak gitu. Namun perusahaan perlu menghitung nih kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban utang tersebut karena harus diangsur secara rutin disertai tenggat jatuh tempo yang disepakati. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Ini ada beberapa manfaat dari rasio aktivitas. Pertama, membantu dalam penafsiran kode posisi keuangan perusahaan. Bisa juga penyerahan nomor akuntansi perusahaan. Untuk menilai efisiensi operasi perusahaan. Bisa juga untuk memberikan ide dalam aktivitas bisnis. Bisa juga untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnisnya. Selanjutnya dapat melihat aset bisnis perusahaan yang kuat, itu apa aja, dari sisi mana. Dapat melihat titik lemah bisnis suatu perusahaan, ini kebalikannya. Selanjutnya untuk melihat kerja bisnis dan prospek perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, investor dapat melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Langsung aja kita bahas apa aja sih rasio yang masuk di rasio aktivitas ini. Pertama ada total asset turnover ratio atau rasio perputaran total aset. Jadi ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Dihitung dengan penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Jadi semakin tinggi rasio ini semakin baik ya, karena kan berarti menghasilkan lebih banyak penjualan dengan tingkat aset tertentu. Terus ada current asset turnover atau rasio perputaran aset. Mirip juga dengan sebelumnya, cuman kan ini menghasilkan penjualan dari sisi aset lancarnya aja, jadi kayak kas, inventaris, piutang. Dihitung dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Terus ada working capital turnover atau rasio perputaran modal.
Ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu, kayak gitu. Jadi penjualan harus mencukupi terkait dengan modal kerja yang tersedia. Dihitung dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Selanjutnya ada account receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Ini untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Gitu. Dihitung dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih, kayak gitu. Terus selanjutnya ada account payable turnover atau rasio perputaran hutang. Berbeda dengan piutang, kalau ini mengukur berapa kali per tahun perusahaan membayar hutang kepada pemasok atau kreditor. Dihitung dengan harga pokok penjualan dibagi hutang usaha. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada days payable outstanding atau rasio hutang beredar. Jadi ini mengukur jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang pada kreditur. Dihitung dengan hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Yang selanjutnya ada inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Ini menunjukkan berapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Jadi dihitung dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Biasanya kalau rendah berarti kan butuh waktu perusahaan ini sedikit kayak gitu ya. Terus ada cash turnover atau rasio perputaran kas. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan kas. Mengukur berapa kali si kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Dihitung dengan penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas ini. Kas dan setara kas ini rata-ratanya berapa dalam satu periode. Terus selanjutnya ada operating cycle, jadi rasio siklus operasi. Dia adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Jadi periode antara tanggal perolehan barang dan tanggal realisasi kas. Berapa sih jaraknya? Ini dihitung dengan perputaran piutang dalam hari tambah perputaran persediaan dalam hari. Dan yang terakhir ada cash conversion cycle atau rasio siklus konversi kas. Jadi ini merupakan pengukuran lain dari efisiensi penggunaan modal kerja. Sering juga disebut sebagai rasio net operating cycle. Jadi dihitungnya dengan periode konversi persediaan ditambah periode konversi utang dikurangi periode konversi utang. Gitu. Next, rasio profitabilitas yang membahas tentang keuntungan gitu ya. Gimana sih seberapa profit perusahaan? Itu dilihat dengan rasio ini. Manfaatnya apa? Mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu ya, ini penting. Selanjutnya membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Tahu nih apakah sekarang lebih untung apa enggak gitu. Terus mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Terus juga mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan ekuitas. Terus selanjutnya mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir, mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. Jadi ada berapa? Yang pertama ada gross profit margin. Ini dihitung dengan atau margin laba kotor dihitung dengan laba kotor dibagi total pendapatan. Ini untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan kayak gitu. Terus selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Ini untuk menilai presentasi laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Jadi laba bersih setelah pajak dibagi penjualan kayak gitu. Bedanya di pajaknya. Terus selanjutnya ada return on asset. Ini yang sering dengan ya ROA return on asset. Jadi ini untuk mengetahui tingkat pengembalian aset kayak gitu. Untuk menilai presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola aset ini bisa terlihat dari rasio ini, dihitung dari laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya ada return on equity ratio. Kalau tadi on aset, sekarang on equity. Jadi ini merupakan untuk mengukur gitu ya,
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. Itu yang dinyatakan dalam presentase. Kayak gitu. Dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Terus selanjutnya ada return on sales, rasio pengembalian penjualan. Ini untuk menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran dihitung dengan laba sebelum pajak dan bunga dikali 100%. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada return on capital employed, pengembalian modal yang digunakan. Ini untuk mengukur keuntungan perusahaan dalam modal yang dipakai dalam bentuk persentase, dihitung dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau total aset dan kewajiban. Terus ada return on investment atau ROI. Ini rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Jadi laba atas investasi kurangi investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Dan selanjutnya ada earning per share. Ini menilai tingkat kemampuan lembar saham menghasilkan laba untuk perusahaan. Jadi laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen per jumlah saham biasa yang beredar. Next ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan ini kan menunjukkan presentasi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi dihitung dengan growth rate bisa 2 gitu ya, growth rate. Jadi present yang sebelumnya dikurangi yang sekarang dikurangi yang sebelumnya dibagi yang sebelumnya dikali 100%, atau bisa juga dengan CAGR. Kalau CAGR ini ada compound interest-nya gitu. Jadi dia karena ada tumbuh investasi saldo dari tahun ke tahun kayak gitu, dihitung dengan nilai akhir per nilai awal dipangkatkan 1 per jumlah tahun dikurangi 1. Terus jenis pertumbuhannya ini bisa pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Selanjutnya ada rasio penilaian. Rasio penilaian ini kan di mana kita bisa menghubungkan kesehatan keuangan financial soundness dengan nilai pasarnya kayak gitu. Jadi ini dikaitkan dengan nilai pasar. Jadi ada apa aja? Yang pertama ada price to earning ratio. Jadi ini dihitung dengan share price atau saham per earning per share. Di mana earning per share ini laba bersih dikurangin dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Terus selanjutnya ada price to cash flow ratio. Ini dihitung dengan price per share dibagi CFO per share. Terus ada price to sell ratio. Ini share price dibagi sales per share. Dan price to book ratio ini price per share dibagi book value per share atau market capitalization dibagi book value. Terus yang terakhir, ini metode analisis rasio keuangan. Ini bisa dilakukan dengan common size atau time series dan forecasting. Dimana kalau common size ini membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam presentasi per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Dan untuk time series dan forecasting, ini membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan, sehingga perlu memperhatikan peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, juga adanya akuisisi. Baik, sekian. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Iya, baik. Pertanyaannya, di antara analisis common size atau time series, mana yang lebih baik? Oke, baik. Di antara analisis time series atau common size, ini mana yang lebih baik? Oke, jadi jawabannya adalah sebenarnya kedua analisis itu sama-sama baik gitu ya. Kedua analisis itu sama-sama baik digunakan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Karena kan untuk common size tadi, itu lebih ke membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Kayak gitu disajikan presentasi per komponen. Jadi kalau common size itu biasanya untuk satu periode yang sama. Misalkan 2020 di beberapa perusahaan common size-nya nih apa sih? Aktivanya apa? Pasifanya berapa? Penjualannya berapa? Kayak gitu. Sedangkan kalau untuk time series dan forecasting ini biasanya untuk lebih ke satu perusahaan yang sama kayak gitu. Jadi di satu perusahaan yang sama ini mau ngeliat nih perkembangannya dari waktu ke waktu ini kayak gimana kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau untuk yang common size itu dia dalam satu tahun yang sama, kalau time series ini dalam tempo waktu yang berbeda. Jadi perlu untuk menentukan tahun dasar, terus menghitung angka indeks tahun lain dan memprediksi arah kecenderungan historis dari laporan keuangan terakhir kayak gitu. Jadi
dua-duanya sama-sama baik, sesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah hanya ingin membandingkan dari beberapa perusahaan dalam industri sejenis, misalkan itu dengan common size, membandingkan aktiva pasifa penjualan seperti itu, atau satu perusahaan di mana kita ingin melakukan forecasting gitu, atau melakukan analisis ke masa depan, itu bisa menggunakan analisis time series dan forecasting. Terus pertanyaan selanjutnya itu di kolom chat. Sebentar, di kolom chat. Untuk masing-masing rasio keuangan, apakah ada range atau kisaran suatu rasio itu masih dianggap aman? Jika di luar range tersebut, rasio keuangan dianggap tidak sehat. Oke, sebenarnya berkaitan dengan ini ya, tidak ada patokan gitu ya. Berapa sih idealnya rasio, berapa sih idealnya, apakah harus 1, harus 2, harus 0, dan lain sebagainya, nggak bisa ditentuin kayak gitu. Karena sebenarnya itu tergantung dari industri masing-masing gitu. Jadi di beberapa industri mungkin rasionya segini kayak gitu, bisa jadi berbeda. Terus dipengaruhi juga oleh kondisi, misalkan kayak dengan adanya COVID seperti ini kan juga nggak bisa gitu dong menyamakan rasio yang sebelum COVID tuh idealnya segini dan udah COVID adanya segini gitu. Jadi tidak ada absolut nilai atau pasti untuk toleransi berapa sih kisaran rasio yang tepat kayak gitu. Nggak bisa juga tahu gitu, karena masing-masing industri itu bisa mempunyai toleransi yang berbeda. Karakteristik satu perusahaan ke perusahaan lain itu juga berbeda kayak gitu. Cuman kalau untuk perbandingannya bisa dilihat, cari-cari info gitu ya. Jadi di beberapa website yang melakukan perbandingan gitu bisa dilihat gitu, kira-kira idealnya kayak gimana. Perbandingannya seperti apa untuk industri terkait. Cuman tidak bisa disamaratakan range-nya atau kisaran rasionya berapa untuk semua tingkat industri. Ya baik, mungkin cukup sekian paparan webinar mengenai analisis rasio keuangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.